Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan Channel. Saat ini saya sedang berada di kota kecamatan Ponsako yang ada tidak jauh dari Pontedera tempat saya tinggal. Jadi kebetulan tadi saya sedang bersama Yahya anak saya ke dokter dan sekarang sudah selesai. Jadi kebetulan ada beberapa teman yang bertanya tentang kehidupan sehari-hari di Italia ya. Misalnya banyak yang bertanya, Bapak lagi apa sih di Italia, atau Abang lagi apa sih di Italia, atau ngapain aja gitu kan. Oke, saya akan jawab. Saya pertama kali datang di Italia itu waktu itu Desember 2017 ya. Dan tujuan datang ke sini yaitu sebagai mahasiswa. Kebetulan sekarang saya studi di salah satu university yang ada di kota Pisa, yaitu University of Pisa. Departemen Pertanian, Pangan dan Agrolingkungan gitu ya. Jadi saya ini sudah sekarang masuk tahun ketiga ya gitu ya untuk di perkuliahan ini. Sudah masuk tahun ketiga. Nah dulu waktu saya pertama kali datang saya tinggal di kota Pisa karena waktu itu saya masih seorang diri. Di semester pertama saya memiliki perkuliahan wajib gitu. Ada perkuliahan wajib di semester pertama. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib. Kemudian sepanjang tahun pertama juga kita diminta untuk mengikuti beberapa seminar wajib ya. Nah di luar itu kita ditawarkan. Jadi kita juga ditawarkan beberapa mata kuliah lintas disiplin gitu ya. Nah saya sempat mengikuti beberapa mata kuliah tersebut, tapi itu sifatnya tidak wajib. Jadi sifatnya ditawarkan gitu ya. Di samping itu untuk 1 minggu itu, di samping kegiatan-kegiatan yang tadi, 2 harinya, yaitu hari Senin dan hari Rabu, ya umumnya, kita mengadakan pertemuan di departemen, tim supervisory lah, dari supervisor, kemudian beberapa tutor dan mahasiswa PhD. Yang hari Senin umumnya kita lakukan adalah reading group. Jadi kita membaca, contohnya 1 chapter buku, kemudian kita diskusi gitu ya. Nah hari Rabu kita melakukan yang namanya progress report dari apa yang kita kerjakan itu. Entah itu kita membaca beberapa literatur review, entah itu kita melakukan hal-hal yang terkait dengan riset kita dan lain sebagainya, itu dilaporkan untuk menjaga ritme gitu ya, ritme dari progres mahasiswa tersebut, tiap-tiap mahasiswa. Oke, kemudian aktivitas sehari-hari lainnya yang saya lakukan. Karena setahun pertama itu saya memang seorang diri ya. Saya punya keluarga, tapi saya masih seorang diri waktu itu. Jadi saya tinggal di sebuah apartemen, sharing apartemen ya, bersama 3 orang yang lain di city center of Pisa waktu itu, di downtown-nya Pisa. Beberapa aktivitas yang saya ikuti, pertama adalah saya waktu itu member fitness juga waktu itu 1 tahun ya, karena fitnessnya itu dekat dengan tempat saya tinggal, hanya mungkin sekitar 20 meter. Ya why not gitu kan. Ya saya setiap pulang dari kampus misalnya, karena pada waktu itu saya meskipun tidak wajib datang ke kampus setiap hari, saya datang hampir tiap hari ke kampus waktu itu ya, hampir tiap hari, mungkin kecuali hari Jumat, tiap hari saya datang. Kemudian aktivitas lain yang saya lakukan adalah saya juga main futsal sama ada 1 grup mahasiswa. Grup ini grup campuran ya antara beberapa kampus, University of Pisa, kemudian Sekolah Normale Superior yang ada di kota Pisa. Jadi kita grup gabungan gitu. Dan pernah saya mengikuti salah satu kompetisi bersama teman-teman ini. Dan kita juara 1 sih enggak ya, waktu itu kayaknya juara 3 sih waktu itu. Mereka tahun sebelumnya pernah ikut juga juara 1. Dan waktu saya bergabung dengan mereka jadi juara 3. Jadi saya ngikut malah prestasinya turun ya. Tapi enggak apa-apa, mereka main for fun kok itu. Untuk senang-senang ya, untuk hiburan aja lah gitu. Oke, ya saya banyak meluangkan waktu di luar ya, waktu sendiri waktu itu ya, di kampus. Kemudian setelah kampus aktivitas-aktivitas lainnya gitu bersama teman-teman. Nah kemudian di tahun kedua saya pindah ke Pontedera. Nah kenapa saya pindah?
karena saya mencari apartemen yang lebih murah pada waktu itu. Nah, jadi di tahun kedua saya pindah waktu itu ya ke Pontedera karena mencari apartemen yang lebih murah. Jadi ada seorang teman itu menyarankan, kenapa tidak di Pontedera. Pertama, tempat itu memang tidak begitu jauh dari Pisa. Yang kedua, tempatnya harga-harga apartemen itu murah ya untuk keluarga, dan imigrannya itu banyak gitu loh. Maksudnya jadi komunitas atau community atau masyarakat di Pontedera ini udah terbiasa gitu kan dengan pendatang gitu ya, baik dari Asia, dari Afrika. Nah, kemudian karena saya udah pindah, jadi aktivitas saya ya, saya datang ke kampus itu hanya umumnya ya Senin dan Rabu aja gitu. Senin itu kalau memang saya ikut untuk grup diskusi itu, dan Rabu adalah untuk laporan progress report. Itu saja. Di hari lain saya bekerja di contohnya perpustakaan umum yang ada di kota Pontedera. Jadi di Pontedera itu ada sebuah perpustakaan umum. Di kecamatan Pontedera itu ada sebuah perpustakaan umum yang sangat representatif. Jadi uniknya di sini anak-anak muda itu nongkrongnya di perpus. Nanti kapan-kapan akan saya bikin video lah khusus untuk masalah ini ya. Dan itu levelnya kecamatan, bayangkan. Perpusnya besar dan tempat nongkrong anak-anak muda. Saya kalau di rumah agak susah memang bekerja karena sekarang karena dengan anak, ada 2 anak di rumah ya. Saya punya 2 orang anak. Jadi ya bisa sih saya bekerja, cuman anak itu selalu bermain di sekitar saya gitu ya kalau saya kerja itu, jadi konsentrasi agak susah fokus memang. Tapi kalau terpaksa ya bisa juga gitu kan. Nah, kebanyakan kalau saya tidak ke kampus, saya biasanya ke perpus gitu yang ada di kota Pontedera. Nah, kalau hari Sabtu biasanya saya ke PN di Pisa itu ada student space khusus pelajar itu ya, yang buka sampai jam 12 malam. Nah, biasanya saya ke situ kalau hari Sabtu. Nah, juga banyak yang bertanya tentang misalnya kok sempat-sempatnya nge-vlog gitu kan. Ya, umumnya saya nge-vlog ini adalah aktivitas itu saya lakukan apakah itu direkam atau tidak. Contohnya sekarang saya lagi di Ponsako ngantar anak gitu ya. Nah, sekalian saya bikin gitu kan. Kadang dari rumah ke kampus gitu, kadang dari kampus pulang ke rumah. Kadang hari Sabtu waktu mau ke PN atau pulang dari PN, karena PN itu sebelahan dengan Leaning Tower itu loh, sebelahan dengan Menara Pisa. Jadi kadang-kadang saya ngambil di Menara Pisa, kadang-kadang ya, silent vlogs yang biasa saya bikin itu hal-hal yang memang saya lakukan, tapi masalahnya saya rekam atau tidak gitu ya. Nah, jadi intinya saya merekam sesuatu yang memang saya lakukan gitu kan. Kemudian ya saya editnya kapan ya, kadang hari Sabtu itu gitu, kadang hari Minggu ya, yang di luar hari-hari kerja, di luar hari kerja gitu. Dan kebanyakan video yang saya bikin ini sebenarnya udah saya bikin lama ya. Waktu liburan itu saya banyak bikin video dan kemudian saya jadwal gitu. Jadi banyak video yang udah lama sebenarnya. Oke, sementara itu ya mungkin saya bisa kisahkan tentang kehidupan sehari-hari di Italia. Jadi saya di sini sebagai pelajar, kemudian saya kuliah di University of Pisa, di kota Pisa. Kehidupan sehari-hari ya umumnya saya ke kampus, kalau tidak pun saya bekerja di perpustakaan yang ada di kota Pontedera atau kecamatan Pontedera. Saya senang mengatakan kecamatan Pontedera ya, karena level pemerintahannya kalau di Indonesia itu level 4 sebagaimana kecamatan di Indonesia. Dan di luar itu saya menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan anak-anak terutama. Kalau ada waktu luang saya bermain ke taman misalnya gitu kan, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya. Oke, kita sambung lagi. Diamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.